Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang sebetulnya sudah dirilis 4 bulan lalu, tepatnya pada 7 Desember 2022. Berita yang dirilis oleh suaranasional.com ini sebagai bentuk peringatan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam menentukan pilihannya untuk pemimpin masa depan. Kalau kita melihat dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa siapa sebetulnya yang dimaksud, meskipun IBHRS tanpa menyebut nama sosok yang dimaksud. Nah, Habib Rizik ingatkan, jangan pilih pemimpin yang suka film porno. Semua tahu kan, capres mana coba yang gemar atau yang hobinya nonton film porno? Ya, mengingat kali ini baru ada 2 capres, yakni Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDIP. Sebetulnya saat berita ini diturunkan atau dirilis, nama Ganjar Pranowo saat itu belum disebut-sebut sebagai calon kuat yang bakal disodorkan oleh PDIP, karena saat itu PDIP sedang menggadang-gadang sang putri mahkota, yaitu Puan Maharani. Namun bahwa Megawati harus tunduk kepada kenyataan atau kepada realita politik yang ada, ya kita lihat pada Hari Raya Idul Fitri kemarin yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 21 April 2023, akhirnya Megawati mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres usungannya. Kita bacakan langsung. Habib Rizik Syihab, HRS, berbicara mengenai pemimpin bangsa Indonesia. Ia mengatakan pemimpin yang suka menonton film porno tidak perlu dipilih oleh rakyat Indonesia. Setuju sekali. Apa jadinya rakyat Indonesia kalau sang pemimpin itu memberi contoh yang kurang beradab? Dan bagaimana kalau misalkan seluruh rakyat Indonesia gemar menonton film porno? Wah, wong sekarang aja masih ada orang yang beriman aja. Indonesia sering kena musibah. Ya walau alam bisawab, apakah itu bentuk teguran, apakah itu sebuah azab atau yang lain-lain. Ya kenyataannya bahwa
begitu kita memiliki pemimpin yang dianggap zolim, ya bangsa Indonesia terkena dampaknya semua dengan adanya seringkali diazab dalam tanda petik melalui bencana-bencana baik di gunung, baik di darat maupun di lautan maupun di udara. Nah, kita lanjut. Kalau calon pemimpinnya suka film porno, ya jangan dipilih. Oh, dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh, partai yang itu tuh musuh betul dengan ulama, ya jangan dipilih. Kata Habib Rizik Syihab di YouTube IBTV Selasa 6 Desember 2022. Tegas sekali sebetulnya peringatan dari Habib Rizik mengenai calon atau kriteria calon pemimpin di masa depan. Karena memang ya kita tahu lah selama ini, selama kepemimpinannya Jokowi ini kan banyak sekali musibah-musibah yang dialami oleh bangsa Indonesia, dari mulai melemahnya perekonomian di tanah air, bencana-bencana yang tadi disebutkan baik di udara, di darat maupun di laut sering kali menimpa bangsa Indonesia. Ya, itu akibat kita memiliki pemimpin yang tidak amanah. Terlebih lagi tadi disebutkan bahwa kalau misalkan ada partai pengusung seorang pemimpin yang akan dijagokan dalam perhelatan pilpres nanti, ya jangan didukung, tenggelamkan saja. Karena kita sudah tahu selama ini partai pengusungnya Jokowi itu siapa, yang kemudian juga didukung para partai-partai lainnya, yaitu misalnya PDIP didukung Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, dan lain-lainnya yang ada 9 partai itu. Kita sudah tahu partai-partai yang dikomandoi oleh PDIP ini sangat memusuhi umat Islam. Apakah kita belum puas dengan berapa korban meninggal ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para aktivis, para buruh, bahkan anak SMP. Dan yang menyedihkan lagi ya para petugas KPPS yang mencapai hampir 800 orang. Apa kita masih kurang puas dengan korban yang begitu banyak sudah dikorbankan selama kepemimpinannya Jokowi? Terlebih kita juga masih ingat dengan kasus dibantainya 6 syuhada di kilometer 50. Sampai sekarang masih menjadi misteri. Jadi kalau rekam jejaknya sebuah partai itu sudah jelas, mosok mau dipilih lagi? Ya, saya setuju dengan IPHRS, ya, jangan dipilih. Kita lanjutkan. Habib Rizik meminta untuk tidak memilih partai yang memusuhi ulama. Partai manapun jangan dipilih, tenggelamkan kalau partai tersebut merugikan Islam dan umat, sambungnya. Ini hanya menegaskan, betul kan? Karena saya sudah baca beritanya, jadi saya narasikan duluan. Ini hanya untuk menegaskan bahwa memang Habib Rizik Syihab memberi peringatan kepada kita, rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, untuk menenggelamkan partai-partai yang benar-benar memusuhi umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya. Oh iya, kenapa memusuhi rakyat Indonesia pada umumnya? Ya, kita lihat dengan adanya beberapa proyek mercusuar seperti kereta api cepat, IKN. Apakah itu tidak memusuhi rakyat Indonesia? Karena apa? APBN yang
yogianya harus dikucurkan untuk kemakmuran dan untuk kepentingan rakyat Indonesia, akhirnya dibelokkan untuk proyek IKN dan kereta api cepat. Itu salah duanya. Nah, kemudian kita juga melihat berapa juta, barangkali sudah mencapai 10 juta, ada yang memperkirakan sudah 10 juta lebih TKA-TKA yang datang dari Cina memenuhi wilayah NKRI hanya untuk kepentingan sebagai pekerja kasar. Katanya ya dibalik itu walau walam bisawab, karena saya sendiri belum mendalami soal itu. Jadi kita sudah tahu bahwa sebetulnya selain memusuhi Islam dan umat Islam, rezim ini juga memusuhi bangsanya sendiri atau rakyatnya sendiri. Lawong kita masih miskin kok sok-sokan impor TKA Cino. Kita lanjut ya. Habib Rizik pun berharap pada Pilpres 2024 mendatang umat Islam disuguhkan calon pemimpin yang berkualitas, insya Allah. Ia mengingatkan jangan sampai calon presiden nanti orang-orang yang tidak berkualitas. Setuju sekali. Nanti yo, yo nggak tahu kok nanya saya. Seringkali terjadi di kita punya negeri. Jadi masuk pemilihan, pemimpin kita disuruh memilih antara serigala sama buaya. Jangankan umat, kiai aja bingung pilih yang ini buaya, pilih yang ini serigala. Tutup Habib Rizik. Ya mudah-mudahan yang dikategorikan oleh Habib Rizik antara serigala dan buaya, kalau pergi jauh-jauh gagal nyapres. Soalnya nanti kalau dia nyapres salah satu, baik yang serigala maupun yang buaya, ya insya Allah mereka akan berbuat curang. Nah, yang dimaksudkan antara buaya dan serigala itu terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Kita lanjut. Meski demikian, Habib Rizik tidak menyebut nama sosok yang pantas dipilih oleh umat Islam pada Pilpres mendatang. Meski Habib Rizik kerap disebut dekat dengan capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, Aziz Yanuar membantah pentolan FPI yang mendukung pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Aziz mengatakan pemuka agama asal Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat itu sampai sekarang tak terafiliasi dengan kelompok politik atau calon presiden tertentu. Nah, kalimat yang berikutnya nggak saya bacakan karena takut bias pengertiannya. Jadi sudah jelas ya, dan tegas sekali peringatan IBHRS ini kepada rakyat Indonesia mengenai memilih pemimpin untuk tahun 2024 mendatang. Ke depan, siapa yang mesti kita pilih nih dalam pilkada, dalam pilpres? Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah atau kepala negara atau sebagai anggota dewan. Ini kan pemimpin semua. Maka singkat kita punya amanah, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam. Pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Saya rasa jelas ya.
Jadi prinsip saya dari dulu nggak berubah. Jadi kita bukan melihat partainya atau orangnya, kita lihat kualitasnya. Nah, kualitas partai itu terhadap Islam bagaimana? Kualitas calon itu terhadap Islam bagaimana? Tapi yang jelas bahwa penolakan terhadap Ganjar Pranowo ini sudah menjadi gelombang dan bisa jadi ini akan menjadi gelombang tsunami. Nah, tentu saja PDIP sebagai partai pengusung tidak mau tergulung tsunami toh. Wah, nanti gimana nasib Puan Maharani kalau PDIP roboh atau tergulung tsunami? Ya udah, tamatlah riwayatmu. Makanya barangkali ini hanya prediksi saya bahwa kemarin Joko Widodo sengaja mengumpulkan ketua umum 6 parpol sebagai pendukung rejim untuk berkumpul di istana. Nah, salah satunya mungkin itu tadi, rembukan bagaimana ini, soalnya kalau kita tetap ngotot katanya ngotot memajukan Ganjar Pranowo si rambut putih, sama saya rambut putih ya, itu bisa bahaya gitu. Nah, ada kemungkinan yang akan dimajukan ya mungkin Prabowo sebagai capres dan cawapresnya Ganjar Pranowo. Tapi kalau masih satu paket ya insya Allah gelombang itu juga tetap akan menerpa kalian, insya Allah. Karena dalam pemilu kali ini atau pilpres kali ini kita tidak lagi mau disuguhi antara buaya atau serigala gitu. Jadi dua-duanya tidak mau. Nah, yang sekarang ini nggak tahu serigala atau buaya, yang jelas sudah terjadi penolakan di mana-mana. Salah satunya kemarin adalah GPK Jawa Tengah yang siap memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.